Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mato Kapi dari kelas 1B dengan NPM 2211000045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengimplementasian manajemen bisnis. Ilmu manajemen atau bisa kita sebut knowledge management ini merupakan hal yang penting untuk sebuah perusahaan terapkan atau persiapkan sejak awal, karena dengan menerapkan ilmu manajemen ini akan membuat perusahaan itu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dan membuat perusahaan itu berantakan. Dengan menerapkan ilmu manajemen ini dengan baik akan memberikan peluang pada perusahaan itu semakin besar. Sebelum itu, perlu kita tahu mengenai fungsi-fungsi manajemen bisnis. Yang pertama adalah perencanaan, sebagai arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik terhadap rencana awal yang telah ditetapkan. Rencana yang baik memungkinkan tujuan yang organisasi atau perusahaan itu akan tercapai. 2. Pengorganisasian, mengolah sumber daya yang ada, baik sampai dengan melakukan pengaturan rencana yang ada dapat tercapai sesuai dengan perkiraan. Yang ketiga, pengarahan, memudahkan proses ketika pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan harapan. Contohnya, manajer kepada karyawan. Dengan adanya pengarahan, akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Keempat, yaitu koordinasi, menyelaraskan kegiatan divisi atau suatu divisi untuk membuat tujuan perusahaan itu lebih mudah tercapai. Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Yang kelima adalah pengendalian untuk memantau proses terjadinya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi pengendalian yaitu untuk memantau, untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan berjalan dengan baik sebagai sarana berkembangnya perusahaan tersebut. Lalu, perusahaan apa aja sih yang berhasil melakukan pengimplementasian manajemen bisnis ini? Yang pertama yaitu PT PLN Indonesia atau Persero. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, PLN tentu saja ingin selalu menyediakan listrik bagi kepentingan umum dengan jumlah dan mutu yang lebih baik. Yang kedua yaitu PT Pertamina. PT Pertamina memiliki kisah sendiri, yaitu Knowledge Management Pertamina atau disebut KOMET. Dalam ilmu manajemennya memiliki 4 tumpuan yang berperan dalam strategi perubahan, yaitu pedoman, infrastruktur, people, dan leadership, di mana mereka mengembangkan modal intelektual perusahaan berbasis pengetahuan dan berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu PT Unilever Indonesia, sebuah perusahaan yang menawarkan produk berkualitas serta aman untuk dipakai oleh konsumen. Seperti kita ketahui, Unilever memiliki produk-produk yang sudah tersebar di mana-mana dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita. Perusahaan ini memiliki manajemen yang baik dalam perusahaannya, yaitu dengan komunikasi pemasaran dengan One Voice, kemudian pengembangan SDM dengan strategi human capital yang bersifat komprehensif, budaya coaching, budaya sharing pengalaman atau pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran terutama bagi karyawan baru dalam mengenal perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu PT Komatsu Indonesia, merupakan perusahaan yang menyediakan mesin atau alat-alat berat konstruksi yang terdepan dan berdaya saing tinggi. Penerapan prinsip yang dimiliki oleh perusahaan ini disebut dengan TKM, yaitu dengan mengenalkan dan mensosialisasikan strategi dan target perusahaan, mulai visi dan misi, tujuan, dan lain-lain. Pengembangan SDM, serta mengumpulkan atau analisis info melalui sistem dan kegiatan. Yang kelima yaitu PT Telkom, merupakan perusahaan yang bergerak di industri teknologi, mendukung digitalisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi. Oleh karena itu, PT Telkom sangat menjunjung tinggi kualitas dan profesionalisme karyawan-karyawannya. Pengolahan SDM agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi. PT Telkom melakukan pendekatan ilmu manajemen, adanya knowledge sharing untuk proses tukar informasi dan pengetahuan. Yang kelima yaitu PT Telkom, merupakan perusahaan yang bergerak di industri digital untuk mendukung digitalisasi nasional, internalisasi agenda transformasi. PT Telkom sangat menjunjung tinggi kualitas dan profesionalisme karyawan-karyawannya. Pengolahan SDM agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi. PT Telkom melakukan pendekatan ilmu manajemen. Lalu, adanya knowledge sharing untuk proses tukar informasi dan pengetahuan. Namun, dari semua 5 perusahaan yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa perusahaan yang ternyata gagal dalam mengimplementasikan ilmu manajemen ini, yang berdampak pada perkembangan perusahaan tersebut sampai mengalami kegagalan atau bangkrut. Yang pertama yaitu PT Wijaya Kusuma, perusahaan yang bergerak di bidang investasi ini, ternyata memiliki penerapan ilmu manajemen yang kurang karena SDM perusahaan tersebut yang masih kurang keinginan untuk saling berbagi pengetahuannya. Selain kurangnya kesadaran, mereka juga tidak tahu apa yang ingin mereka tuliskan. Kesadaran merupakan pendekatan ilmu manajemen ke dalam strategi bisnis yang diperlukan. Dengan tidak adanya pengelolaan ilmu manajemen dalam perusahaan tersebut,
tidak diwariskan kepada penggantinya yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak efektif. Yang kedua yaitu 7-Eleven. Seperti yang kita tahu ya, 7-Eleven ini kayak minimarket Alfamart, Indomart, cuman adaptasi dari luar, negara asing gitu. Oleh karena itu, 7-Eleven memiliki kultur budaya yang berbeda yang menyebabkan kegagalan. Faktor lain yang menyebabkan 7-Eleven ini gagal yaitu dugaan penjualan 7-Eleven ini mengalami penurunan. Lalu munculnya gerai retail lokal yang menyebabkan 7-Eleven ini memiliki pesaing yang membuat 7-Eleven ini tersaingi. Hal ini disebabkan gagalnya manajemen strategi, faktor internal dan eksternal, serta manajemen yang gagal menganalisa dan mengatasi risiko-risiko yang terjadi. Tiga yaitu Nokia, merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia, sebelum akhirnya Nokia digantikan posisinya oleh merek lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena penyebabnya yaitu kurang pengendalian, perencanaan yang tepat membuat Nokia teralihkan. Ya, merupakan perusahaan yang ketiga yaitu Nokia, merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia, sebelum akhirnya tergantikan oleh merek lain. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata penyebabnya yaitu kurang pengendalian, perencanaan yang tepat membuat Nokia teralihkan posisinya. Tentunya itu alasan suatu produk atau barang menjadi kurang karena strategi atau konsep ilmu manajemen yang tidak pas, yang tidak sesuai. Yang ketiga yaitu BlackBerry, telepon seluler yang memiliki kemampuan pelayanan push, email, telepon, SMS, menjajah internet, BlackBerry Messenger atau BBM, dan berbagai kemampuan yang kabel lainnya. Oleh karena itu, BlackBerry banyak digemari oleh anak-anak remaja. Tapi lambat laun pelemahannya, BlackBerry meremehkan keberadaan merek lain sehingga menjatuhkan nama mereka dan kalah saing. Di kalangan masyarakat tentunya customer berpindah pada produk yang menarik dengan inovasi dan teknologi yang lebih maju, kan? Yang kelima yaitu Yahoo, merupakan perusahaan digital yang merasakan masa-masa keemasannya bersama Yahoo Messenger, yaitu merupakan fitur chatting. Akan tetapi, dengan kehadiran perusahaan lain, salah satunya Google, membuat Yahoo tersaingi dan akhirnya kalah populer di kemudian hari. Dari beberapa contoh kasus yang telah disampaikan tadi, kita bisa tahu fungsi-fungsi manajemen itu pasti ada dalam keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian, suatu organisasi atau perusahaan tidak akan pernah berhasil mencapai tujuan bersama dan tidak akan berkembang. Ternyata, ilmu manajemen bisnis ini sangat besar manfaatnya dan tentunya akan berdampak besar juga apabila kita mampu menggunakan ilmu tersebut dengan sesuai dan tepat. Kita telah mengetahui begitu besarnya manfaat mempelajari ilmu manajemen bisnis ini yang intinya akan bermanfaat dalam pengelolaan diri maupun organisasi yang memungkinkan setiap harapan atau tujuan yang diinginkan akan tercapai satu persatu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.